Selamat pagi, teman-teman. Kita bertemu lagi dengan kuliah kita secara online. Saya berharap teman-teman dalam keadaan sehat dan proaktif untuk mempelajari apa yang telah dibagikan dosen, agar itu nanti bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, dalam pekerjaan, dalam bidang logistik. Di pagi hari ini kita akan masuk ke pertemuan kita, pertemuan yang ke-13. Jadi saya berharap semua teman-teman dapat fokus untuk mendengarkan video ini. Berhubung kita sudah mau dekat juga kepada ujian akhir. Jadi tolong semua dapat memperhatikan dengan baik-baik. Yang menjadi topik kita hari ini di pertemuan ke-13 ini adalah sistem manajemen transport. Sistem manajemen transport sesuai dengan mata kuliah kita, yaitu transportation, mengenai transportasi. Sistem manajemen transport dalam bahasa Inggris disebut juga dengan transportation management system, adalah rangkaian sistem yang dipasang pada kendaraan agar dapat dilacak oleh pemilik kendaraan atau pihak lain, bisa pihak ketiga atau pihak-pihak yang memang ada hubungan langsung. Oke, sistem pelacakan kendaraan modern umumnya menggunakan GPS, walaupun ini tidak modern lagi ya, udah lama ini, yaitu Global Positioning System. Dengan GPS ini, kita akan mengetahui di mana posisi dari kendaraan. Apakah lagi berhenti, apakah lagi macet, atau dalam perjalanan. Bahkan kita bisa di dalam GPS itu kita melihat truk atau pengangkut barang itu dalam kecepatan berapa kilometer per jam. Itu semua lengkap di sana. Di dalam GPS. Selama GPS-nya tidak rusak dan ada hubungan atau ada link, tidak ada masalah dengan internet, kita akan tahu. Kita bisa mengetahui apakah supirnya bohong atau tidak juga bisa tahu. Karena terkadang ada supir yang menyatakan macet padahal tidak. Biasanya di jalan itu kalau kita lihat itu di hampir sama mungkin ya, kalau kita lihat umpamanya di Google Map itu jalan itu ketahuan kalau udah sampai merah agak menghitam itu benar-benar sudah macet. Nah, itu kegunaan GPS ini. Kita tahu bagaimana kondisi jalan, bagaimana kecepatannya, bagaimana kelambatannya, dan juga GPS ini bisa juga menjadi alat atau tools. Umpamanya kalau kendaraannya hilang dibawa pencuri atau perampok gitu, kita tahu di mana posisinya sehingga memudahkan kita atau polisi untuk mencarinya. Tentu itu selama GPS-nya dalam keadaan baik, tidak dalam keadaan rusak. Di beberapa negara, keberadaan alat pemantau kendaraan GPS ini berguna untuk mengurangi biaya premi asuransi ya. Di sini juga dia bisa mengurangi biaya premi asuransi. Kenapa dikatakan mengurangi premi asuransi? Karena lebih terjamin gitu.
Umpamanya kalau kendaraannya hilang, kita bisa lacak melalui GPS ini. Selama GPS-nya tidak dirusak itu lebih mudah. Itu makanya perlunya ada GPS. Kemudian tentu dengan adanya GPS kita juga tahu kira-kira barang yang dikirim itu kapan tiba, kapan sampai di tempat tujuan. Nah, di sini dikatakan mengurangi biaya premi asuransi. Hal ini disebabkan dengan alat ini bisa mengurangi resiko kehilangan kendaraan karena diakibatkan pencurian. Sehingga risiko perusahaan asuransi juga berkurang. Dikembalikan ke pelanggan dalam bentuk pengurangan premi. Ya, karena risikonya itu berkurang, akhirnya ini oh, preminya juga bisa berkurang. Jadi biayanya itu lebih sedikit dibandingkan dengan yang sama. Oke, kemudian aplikasi di logistik digunakan untuk melakukan efisiensi dalam rute ataupun percepatan penurunan atau pengangkutan muatan dengan adanya fasilitas geofencing. Geofencing ini suatu teknologi yang digunakan sebagai koordinat GPS atau sinyal RFID. RFID itu Radio Frequency Identification. Nah, karena kita mengetahui posisi kendaraan, kita juga mengetahui kondisi jalanan seperti yang tadi saya bilang. Kalau dia merah berarti macet, kuning dia lumayan tidak terlalu macet tapi agak sedang. Nanti kalau sudah hijau itu berarti jalannya lancar. Nah, dengan kita mengetahui kondisi jalanan dan kondisi mobil tentu kita bisa mencari uh, perjalanan yang efisien atau rute yang cepat. Sama ya kalau kita menggunakan Waze juga gitu kan bisa kan, atau Google Map kita bisa melihat oh mana yang lancar, nanti dikasih tahu sama Google Map atau Waze-nya. Bagaimana sih cara kerja dari GPS ini, Global Positioning System? Yang pertama GPS tracking. Kalau ada tracking, ada tracing, berarti kan itu artinya mencari atau searching. Gitu. GPS tracking device menerima sinyal GPS dari beberapa satelit GPS. Jadi biasanya kan sebenarnya udah ada satu sistem, umpamanya kita ada 100 truk, 100 truk. Tentu kita nggak perlu cantumin umpamanya terlengkap sekali, tapi umpamanya kita bikin aja umpamanya kalau istilahnya yang punya truk itu setiami, berarti kita buat S1, S2, sampai 100, S3, S4, sampai S100. Nah, itu memudahkan kita untuk tracing mengenai kendaraan tersebut di dalam suatu sistem. Nanti kita bisa buka itu semua. Yang 100-100 kita sekali ketik langsung dapat semua, langsung tahu kita posisinya di mana. Nah, ini sistem kerjanya begitu. Ada GPS tracking, ada pencarian gitu. Setelah itu ada sinyal dia tentu ya melalui uh, apa namanya sinyal dari hubungan dari satelit. Kemudian berdasarkan sinyal tersebut GPS tracking menghitung posisinya, ya di mana posisinya, apakah lagi di tol, apakah sudah mau sampai. Bahkan kita tahu oh ini lagi dibongkar di pabrik barangnya, kalau umpamanya barang impor gitu. Yang ketiga, GPS tracking mengirim data posisinya tersebut serta secara online ke tracking server, tracking system melalui jaringan GSM. Yang keempat, pemakai dapat menggunakan web browser untuk melakukan pelacakan dan pemantauan kendaraan yang akan ditampilkan pada peta digital melalui jaringan internet. Ya, bisa dilacak melalui jaringan internet. Inilah kegunaan dari uh, teknologi yang semakin maju membuat pekerjaan itu lebih gampang. Kalau dulu kan gampang ditipu kan, nah, gampang ditipu, dikatakan saya di sini atau jalannya macet, tapi sekarang sudah tidak bisa karena
seperti transparansi, terlihat semua, ya. Kalau pas mogok juga tahu, umpamanya bannya pecah, kita kan bisa tahu. Oke, yang kelima, web browser dibuatkan aplikasi tracking. Tadi kan tracking itu pencarian, how to trace, gitu. Itu pelacakan secara real time. Nah, ketika kita trace gitu, kita bisa tahu saat itu juga posisinya di mana. Itu keuntungannya yang menjadi advantage. Kita tahu posisinya saat itu juga. Jadi, dan kita bisa prediksi kira-kira sampainya di tujuan berapa lama lagi. Itu tentu memudahkan bagi customer untuk mempersiapkan alat-alatnya, mempersiapkan orang-orangnya, membuka gudangnya. Jadi tidak perlu ditunggu dari pagi sampai sore, ternyata datang malam. Tapi dengan sistem begini, apalagi kalau sistemnya sudah terintegrasi dengan customer, dengan pihak tracking, pihak gudang, pihak freight forwarder atau 3PL, third PL, tentu itu lebih memudahkan dan itu menjadi nilai plus bagi konsumen. Dia bisa lihat gitu. Mungkin dia lagi meeting atau mungkin dia lagi on the way di perjalanan, dia hanya buka umpamanya di sistemnya dengan mungkin mengetik nomor RW bill, nomor BL, sudah tahu di mana posisinya. Yang keenam, pembacaan data online dari satelit ke jaringan GSM berbentuk angka-angka koordinat yang bisa dibaca posisi peta lokasi melalui aplikasi mapping seperti Google Maps. Ya, ini tentu ada data-data yang dikirimkan oleh satelit sehingga kita mengetahui posisi dari kendaraan tersebut. Kita lanjutkan. Sistem itu oke. Implementasi untuk pengolahan transportasi yang lebih efisien. Bagaimana implementasinya agar efisien? Yang pertama, susun perencanaan yang matang. Langkah pertama yang perlu dilakukan untuk manajemen transportasi dan logistik yang lebih baik adalah membuat perencanaan yang matang. Ya, ada rencananya, ada seperti SOP. Bagaimana dimulai dari awal sampai akhir, bagaimana proses-proses itu, step dalam proses itu sampai ke akhir-akhirnya tentu itu kepada customer. Nah, di dalam sistem manajemen transport itu juga perlu dibuat perencanaan yang matang. Apa yang harus dilakukan gitu? Sistem apa yang ada gitu? Tentu yang kita buat semua itu harus kalau bisa melebihi kompetitor freight forwarder yang lain. Ya, agar kita menjadi pemenang, agar kita menjadi pemimpin pasar, pemimpin di bidang ini tentu, di bidang jasa ini. Parameter-parameter lainnya yang harus dipertimbangkan adalah waktu, kendaraan, dan biaya. Operator rantai pasokan harus dapat menyusun alur proses yang jelas agar seluruh operasional dapat berjalan dengan baik. Ya. Jadi, kalau ada petunjuk yang jelas, itu lebih gampang menggunakan daripada hanya berdasarkan pengalaman, hanya berdasarkan tanya-tanya. Tapi ketika ada tertulis umpamanya apa yang harus dilakukan, ketika kamu tidak datang, mungkin karena kamu sakit, nah orang lain yang menggantikan dia mengerti karena ada SOP, ada petunjuknya. Walaupun dia mungkin mengerjakannya tidak secepat kamu, secepat kita, tapi lebih bagus karena dia akan bisa menjadi backup. Ya. Yang kedua, gunakan manajemen transportasi otomatis. Ya. Cara yang lebih praktis adalah mengotomatiskan manajemen transportasi. Sistem manajemen transportasi otomatis membuat proses pengangkutan dan pengiriman barang menjadi lebih sederhana, ya kan? Buat apa complicated kalau bisa itu sederhana? Bisa diterjemahkan dengan sederhana sehingga orang mengerti gitu. Tidak perlu umpamanya memberikan kode, memberikan segala macam hal-hal yang sulit, tapi itu tidak membantu bisnis. Kelihatannya aja secara cover dia bagus gitu, umpamanya SOP-nya atau company profile-nya, tapi dalam kenyataannya tidak bisa diterjemahkan. Karena apa yang ada di pikiran kita itu tidak mudah untuk bisa kita cetuskan sehingga orang lain mengerti seperti apa yang kita pikirkan. Nah, di sini
Selain memudahkan pelacakan transportasi, perangkat lunak manajemen transportasi juga memberikan kemudahan-kemudahan. Apa itu kemudahan-kemudahannya itu? Di sini katakan mencatat dan mengatur perjalanan. Perlu ada catatan. Mobil apa yang mengangkut kontainer apa dan punya siapa, tujuannya kemana itu harus jelas. Kapan di pick up, di depo mana barang itunya, empty kontainernya. Kalau dia impor, di pelabuhan dia turun dari kapal apa, terus berthingnya kapal itu di mana, terus kita pick up-nya di mana. Itu jelas. Itu maksudnya mencatat di sini berbicara mengenai administrasi dan mengatur how to manage perjalanan umpamanya di sini. Kalau tujuan ke Surabaya bagusnya jalan jam berapa, hari apa, sehingga jangan sampai kendaraan itu di Surabaya pas hari Sabtu atau hari Minggu, di mana gudang tutup. Kalau gudang tutup, tentu harus menunggu sampai ke hari Senin. Itu kan merupakan ideal, maksudnya kesia-siaan menunggu karena tidak di-manage dengan baik. Kalau sudah tahu bahwa Sabtu Minggu itu libur, ya paling tidak hari Jumat pagi udah nyampe atau hari Kamis agar ada orang yang membongkar bahan tersebut. Yang kedua, melacak penggunaan bahan bakar. Ya, maksudnya tentu kadang-kadang kan ada juga yang bermain di bahan bakar ini. Dibilang beli 100, pokoknya beli cuma 75 contohnya. Menentukan dan melacak pengemudi untuk setiap transportasi. Ya, perlu pengemudinya dilacak. Jangan sampai dia ketiduran. Bilang ketiduran di mobil, tentunya ketiduran di rumahnya. Jadi banyak hal ya yang perlu dilacak. Ini sebagai monitoring gitu. Biar berjalan kendaraan itu secara optimum. Umpamanya sehari bisa mengantar mungkin dua kali pengantaran. Biar dia menguntungkan. Kemudian melacak kargo berdasarkan jadwal. Ya, kargo juga kan kita tidak sembarangan mengirimkan barang, harus sesuai dengan permintaan customer. Seperti tadi, jangan diantar sampainya hari Minggu, semua juga libur gitu. Kemudian menghasilkan data analitik lengkap secara real time. Ya. Kalau kita melihat data yang real time, kita tidak salah mengambil keputusan, tapi keputusan yang tepat. Tapi kalau kita ternyata memiliki data, ternyata sudah tidak valid, sudah expired, sudah masa lalu, ya kita juga akan salah dalam mengambil suatu keputusan. Yang ketiga, perkuat kinerja tim ya, di mana-mana ini perlu ya. Kalau ada tim itu yang solid, kompak, saling backup, saling membantu, nah itu sangat bagus. Itu memperkuat kinerja tim. Maksudnya di sini aturannya kalau masing-masing mengerjakan mungkin cuma 70 file per orang per bulan, tapi kalau sama-sama saling backup itu mungkin bisa 100 file per orang dalam satu bulan. Itu lebih lebih meningkatkan kinerja dari karyawan. Tentu nanti setelah ini kuat, tim ini kuat, hasilnya juga jadi optimal. Jangan satu tim ya ternyata saling serang. Satu tim saling menjelek-jelekan. Satu tim ada yang mati-matian tapi ada yang ogah-ogahan. Gitu. Jadi benar-benar apa yang dirasakan teman kita bisa. Tapi jangan juga semua kita yang kerjakan. One man show. Tapi kita bagi, kita delegasikan ke orang lain. Sehingga semua sama-sama pintar, sama-sama bisa, sama-sama maju. Itu maksudnya di sini memperkuat kinerja tim. Ini sangat perlu sekali kerja tim. Kalau sudah ada satu tim itu perpecahan, saling iri, saling cemburu, saling apa namanya cari muka, macam-macam menjelek-jelekan yang lain. Nah itu tentu sangat tidak bagus, berefek negatif karena itu mempengaruhi kita dan membuat kita bukan capek di pekerjaan, tapi capek menghadapi manusianya. Kemudian optimalkan manajemen gudang. Ya, sistem transportasi dan operasional logistik tidak dapat berjalan lancar tanpa ya di manajemen gudang perlu di mana barangnya, di mana aja barang berbahaya, general cargo, di mana aja jenis-jenis umpamanya produknya itu produk yang gampang rusak, produk yang ringan, produk yang berat. Jadi itu semua di-manage dengan baik di gudang. Jangan ada yang ketukar gitu kan. Aturannya barang ke MAP, umpamanya PT MAP, ketukar ke GAD contohnya gitu. Ya. Sini kadang letakkan produk dengan permintaan
tinggi di area yang mudah dijangkau. Iya, maksudnya barang bila cepat masuk, cepat keluar itu mending dibuat di daerah pintu gate-nya, pintu dari gudang. Kenapa? Cepat. Daripada ditaruh di ujung, nanti ngambilnya lagi secara solar juga itu boros, kemudian secara tenaga juga jauh, secara waktu juga jadi boros. Jadi kalau dia barangnya itu yang istilahnya eee, keluarannya atau masuknya tinggi gitu, flow-nya itu lebih bagus dibuat di dekat pintu. Tapi kalau barangnya jarang, umpamanya udah masuk, baru diambil 2 atau 3 bulan lagi, nggak apa-apa itu ditaruh di paling jauh atau disebut dengan dinosnya, di hidungnya, gudang, gitu ya. Oke, kemudian ini kontrol biaya ya, ini penghematan. Sekarang dengan zaman Covid ini, semua harus berhemat. Karena harga nggak mungkin ditingkatkan. Kalau dinaikkan harga, itu nggak ada yang mau. Sementara pengeluaran akan meningkat. Buat karyawan yang menggunakan masker, yang menggunakan sanitizer, macam-macam untuk hal-hal kesehatan. Mungkin juga ditambah dengan mungkin vitamin. Gitu. Sementara karyawan yang bekerja tidak optimum karena masih dalam kondisi seperti ini. Dari itu perlu kontrol biaya. Kalau nggak kontrol biaya, waduh, kadang-kadang ada orang yang memang sukanya menipu, membohongi, yang keluar 300.000 dia catat 3 juta. Sisanya kemana? Ya masuk kantong pribadi gitu. Itu maksudnya dikontrol di biaya. Dari itu kita bisa juga lihat umpamanya dari gudang A, gudang B, gudang C. Mana sih yang paling murah atau hampir sama semua. Dari pelayaran A, pelayaran B, pelayaran C. Yang mana yang paling efisien, yang paling murah. Ya. Apakah pemilihan rute pengiriman menyebabkan penggunaan bahan bakar boros? Apakah pengadaan barang yang tidak tepat yang menyebabkan bengkaknya biaya inventaris? Atau apakah masalahnya justru ada pada kemasan barang Anda? Ini adalah beberapa contoh hal yang perlu diteliti. Jadi banyak hal yang perlu diteliti, termasuk penggunaan bahan bakar, kalau dia boros, terus mungkin barang yang dibeli ternyata tidak sesuai dengan kualitas yang dijanjikan, baru dipakai seminggu udah rusak seperti itu, udah masuk bengkel dan lain-lain. Oke, sistem manajemen transport mengelola 4 proses utama manajemen. Pertama ini perencanaan dan pengambil keputusan. Setelah kita rencanakan, tentu kita membuat keputusan atau decision. TMS, Transport Management System, akan menentukan skema transport yang paling efisien sesuai dengan parameter yang berbeda. Tapi jangan gara-gara efisiennya malah supirnya ternyata kurang gaji, akan jadi kurus dan tidak makan. Juga tidak bagus. Harus ada kita mempunyai jiwa yang menolong orang lain. Yang kedua, eksekusi transportasi. IMS akan memungkinkan pelaksanaan rencana transportasi seperti penerimaan carrier rate, carrier dispatching, dan EDI. Yang bagaimana ya, carrier rate-nya dari pelayaran. Kan banyak pelayaran. OCL, Evergreen, Coyang, banyak ya Costco, Mars Line, banyak. Kemudian carrier dispatching maksudnya ini sama dengan POL atau port of loading, terus dia departure, berangkat keberangkatan. Dan EDI ini pengiriman dokumen kepada bea cukai. Sekarang udah nggak ada EDI, karena semua sekarang langsung disubmit ke webnya mereka. Kemudian tindak lanjut transportasi akan mengizinkan mengikuti operasi fisik atau administrasi terkait transportasi. Ketertelusuran acara transportasi berdasarkan peristiwa, pengiriman dari A, kedatangan di B, bea cukai, dan lain-lain. Pengeditan penerimaan, bea cukai, faktur, dan dokumen pemesanan. Pengiriman peringatan, transportasi, atau delay accident. Jadi kalau ada delay, keterlambatan, ada accident, ketabrakan, atau non-force stop, tidak seperti yang diharapkan gitu, atau ada yang rusak, itu selalu kita buat berita acara BAP. Nah, berita acara kita kasih tahu kondisi dari barang ketika diterima, ketika dibongkar, dan itu dipoto karena harus ada bukti. Sehingga nanti ketika barang sampai di gudangnya customer, mereka sudah tahu. Atau jangan-jangan barang itu nggak dikirim, tapi dikembalikan ke origin, ke asal barang, dan diganti dengan barang yang baru. Jadi banyak hal yang diminta oleh customer. Yang terakhir, pengukuran TMS memiliki 2
memiliki atau perlu memiliki fungsi pelaporan kinerja, ya. Harus ada KPI, Key Performance Indicator, harus ada gitu. Itu sebenarnya KPI itu seperti target gitu. Semester ini saya harus nilai A semua, itu KPI-nya. Bagaimana cara mencapai itu? Oh, saya rajin belajar, saya siap dengan laptop saya mendengarkan video pengajaran dari dosen, saya mengerjakan PR, saya selalu hadir waktu UTS dan UAS dan mengerjakan banyak. Itu namanya KPI. Oh, mungkin kamu pernah absen, ya loh, kadang ada absen, tapi tidak bisa melebihi umpamanya saya punya KPI bahwa saya tidak akan absen lebih dari sekali dalam satu semester. Di perusahaan-perusahaan juga seperti ada KPI. Semua bagian gudang ada KPI-nya. Apa sih targetnya? Itu maksudnya KPI. Nanti KPI itu dievaluasi juga. Umpamanya, tingkat ke tingkat kebagusan dari barang. Maksudnya ada yang rusak, ada yang bagus, 99% berarti kalau 1% yang rusak masih bisa ditolerir. Nah, nanti dievaluasi, ternyata ketika dievaluasi dalam meeting yang dicapai cuma 95%. Nah, tentu itu jadi pertanyaan, apa yang salah gitu. Itu nanti diperbaiki sehingga mencapai lagi 99%. Kalau bisa bahkan more than expected, lebih dari yang diharapkan menjadi 100%. Itu maksudnya. Jadi harus ada KPI. Makanya sekarang banyak kan BUMN yang bingung karena menterinya memberikan KPI kepada mereka. Baik, di sini sampai di sini pertemuan kita. Nanti melalui WA akan saya kasih tahu jam berapa kita diskusi melalui forum diskusi. Jadi saya harapkan teman-teman tetap mempelajari semua yang sudah saya bagikan. Tolong sekali lagi saya bilang proaktif, kemudian rajin, jangan cuek. Kenapa? Karena kalian juga perlu mengetahui seperti ini jurusan logistik. Yang dimengerti ya sesuai dengan jurusannya itu, ya mudah-mudahan yang dimengerti itu yaitu mengenai logistik secara menyeluruh. Baik, terima kasih dan selamat siang.